Waalaikumsalam. Dari sekali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Amir tentang presentasi. Kalau Pak Panca kan tadi kan? Jadi kayaknya sama Bu Muti. Oh, sama Bu Muti, oke. Ini kenapa nggak bisa? Mau buka ini Chrome? Chrome-nya nggak bisa. Ini ya. Chrome-nya nggak bisa. Belum bisa dibuka katanya. Nggak bisa keluar dari Zoom. Nggak apa-apa, tanya aja. Saya Kalau yang satu lagi itu ada. ini bisa kayaknya ada. Ada di sini. Ada. Chrome nggak mau buka. Nah. Saya langsung di drive dulu. Ini cara backnya gimana? Saya nggak di link di drive. Saya nggak di link di drive. Kalau file PPT, bukan file PDF, bukan link info. Nama ini apa Bu? Nama drive nya? Apa ya drive ya? Punya siapa itu drive-nya? Taruhnya di mana? Di drive nya bukan di Canva-nya. Di itu aja, coba di WA aja ke WA. Nanti buka WA aja. Itu sih guys. Share dulu ya. Baik. Dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Amir Dinar, akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester genap tahun ajaran 2024-2025 di kelas 10 di Sekolah Menengah Atas Kausar Lab School. Pada presentasi ini saya akan di sini ada 5 masa presentasi. Ya, tadi pertama ada cover, lalu 5 masa presentasi, lalu nanti ada topik pilihan, lalu penjelasan dari topik tersebut, dan terakhir ada refleksi diri. Di semester ini KS-nya saya memilih di mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Topik-topiknya ada art terapi,
kesenian suling, komposisi warna bebas, musikalisasi puisi, komposisi warna bangun 3D, visualisasi mitologi, membuat video iklan, dan tie-dye. Awalnya saya memilih topik musikalisasi puisi, cuman saat saya pikir lagi mungkin judul yang lebih cocok adalah interpretasi seni musik, dan ini adalah topik yang akan saya lebih bahas di hari ini. Kapan berubahnya? Pas pertama ketemu bimbingan sama Bu Muti, cuman memang ternyata belum diupdate, saya cek di data ininya. Ya. Saya memilih topik ini karena saat kelas musikalisasi puisi, Pak Panji banyak menjelaskan tentang interpretasi seni bagi pendengar, dan saya rasa saya punya pengalaman pribadi dan senang di topik tersebut, dan selama 1 semester ini juga di kelas minat membahas hal yang kurang lebih sama gitu, tentang interpretasi konten. Interpretasi musik secara definisi, perkataannya, interpretasi adalah pemberian pesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu atau tafsiran berdasarkan Oxford Languages. Untuk seni adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa berdasarkan KBBI. Musik sendiri adalah suara vokal atau instrumental yang dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi berdasarkan Oxford Language. Jika digabungkan, saya mendefinisikan interpretasi seni musik merupakan upaya menghasilkan atau menjelaskan sebuah karya seni musik sesuai dengan karakter yang timbul karena karya seni yang ditafsir menjadi bagian dalam pikiran penafsir. Di sini adalah sebuah kerangka berpikir atau model komunikasi Philip Tech di bukunya Music Meanings tentang bagaimana suatu musik diinterpretasi oleh seorang pendengar. Simpelnya, pertama dari transmitter atau seorang musisi, dirinya menyusun suatu pesan atau tujuan pesan yang lalu didistribusikan melalui saluran atau channel yang bisa berupa streaming service online atau penampilan langsung, atau bagaimanapun cara si musik tersebut disampaikan kepada pendengar. Lalu musik tersebut diterima oleh pendengar, lalu ditafsirkan yang memunculkan makna atau reaksi. Ini semua dipengaruhi oleh bagaimana hasil makna dan reaksi seorang pendengar akan dipengaruhi oleh pertama kesamaan referensi, store of science. Kesamaan referensi adalah bagaimana para mendengar memahami suatu topik, seperti bagaimana kalau nada tinggi dapat dianggap menyenangkan atau nada rendah dapat dianggap menyedihkan. Lalu kesamaan budaya, socio-cultural norms, adalah bagaimana materi muatan di dalam suatu musik tersebut kesamaannya dengan penulis dan pendengar itu apa saja, seperti materi muatan lagu di Amerika dengan deskripsinya dengan di kota Amerika dengan kesamaannya di pendengar Indonesia, tentu akan membuat makna atau reaksi yang berbeda. Dan terakhir adalah kemampuan memahami kode atau tafsir, yaitu kemampuan sang pendengar untuk memaknai atau memahami seberapa kompleks atau seberapa simpel suatu muatan dalam musik. Ini akan menghasilkan, menurut Philtech akan menghasilkan 3 hasil. Pertama ada adequate response atau pesan yang tersampaikan dari tujuan awal pesan sang penulis ingin sampaikan. Lalu not decoded atau penerima tidak paham sama sekali apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu unintended response, di mana penerima menangkap makna yang salah atau mengintervensi konteks dari pesan tersebut dengan menjadi hal yang tidak sama dengan apa yang ingin sampaikan oleh sang penulis. Komponen dari interpretasi seni musik antara lain ada melodi, ada tempo atau kecepatan musik itu berjalan, struktur musik, bagaimana dia
distrukturi bagaimana nadanya di awal pelan, lalu ada build up menuju nada-nada yang lebih tinggi. Muatan lirik, ritme, harmoni, tengah nada apa, dan pendengar lagu. Hal ini komponen-komponen ini yang memengaruhi bagaimana suatu musik itu dapat diinterpretasikan. Bentuk interpretasinya ada dua yang saya analisis. Interpretasi pada instrumen, contohnya ketika chord A mayor dimainkan, akan terdengar seperti nada yang bahagia. Sementara kalau chord A minor akan terdengar seperti nada yang lebih gelap atau menyedihkan. Sama juga dengan E mayor akan terdengar lebih menyenangkan. Sedangkan E minor akan terdengar lebih menyedihkan. Itu bergantung bagaimana itu adalah salah satu contoh bagaimana interpretasi seorang pendengar pada instrumen atau nada musik. Lalu interpretasi pada lirik, contohnya di sini adalah dari lagu Dekat di Hati Nyaran. Aku di sini dan kau di sana hanya berjumpa via suara. Lagu ini ditulis oleh Ran sebagai lagu untuk hubungan jarak jauh atau LDR, tentang lagu cinta yang dua pasangan ini berjarak jauh. Tapi itu salah satu interpretasinya. Namun ketika saya sudah nyampe ke pendengar, salah satunya saya ambil contohnya ibu saya. Saat itu ibu saya menjelaskan lagu ini pada saya saat mendengarkan lagunya di radio di mobil. Sudah lama saat saya SD. Ibu saya menceritain gimana lagu ini bagi dirinya adalah lagu untuk almarhum nenek saya yang saat itu baru saya pergi. Ya di sini lirik aku di sini dan kau di sana merepresentasikan ibu saya yang di dunia, nenek saya yang sudah di alam berikutnya, hanya berjumpa via suara, ya hanya bisa berjumpa melalui doa. Lalu ya namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa, menangani yang sama jauh di mata namun dekat di hati. Bagaimana ya secara fisik mungkin ya sudah jauh dan tidak bertemu lagi, tapi di hati akan selalu ada dalam doa, dalam niatan. Ya itu salah satu contoh interpretasi bagaimana suatu lagu cinta bisa diartikan tidak hanya sebagai lagu cinta romantis gitu, tapi bisa saja menjadi suatu lagu ya cinta anak kepada ibu. Contoh lainnya ada lagu Kepada Nur Pak Panji Sakti, musikalisasi puisinya Kepada Nur Pak Panji Sakti. Kepada Nur awalnya dituliskan sebagai puisi oleh Muhammad Syarif Hidayat yang dituliskan untuk istrinya Siti Nurbaya. Pak Panji memusikalisasikan puisi tersebut dengan interpretasi konteks yang baru, yaitu Kepada Nur sebagai rindu kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Seperti itu. Lalu mungkin akan ditanyakan bagaimana kalau interpretasi saya tidak sesuai dengan apa yang penulis itu ingin sampaikan. Pak Panji di kelas menyampaikan bahwa ketika suatu karya seni sudah dirilis oleh seorang seniman dan dikonsumsi oleh audiensnya, karya seni itu bebas dan menjadi milik sang penikmatnya. Dia bebas untuk diinterpretasikan sebagaimanapun, bahkan jika hasil interpretasinya tidak sama atau jauh dari pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Seperti itu. Terakhir refleksi diri. Pertama di kelemahan saya di semester ini, saya rasa antusias belajar saya menurun dan fokus saya mulai menurun di semester ini. Hal ini disebabkan antara lain atau mungkin nanti kelemahan lainnya sering tertidur dan telat masuk sekolah karena kelelahan, lalu kewalahan waktu ke sekolah, seringkali menjalani sekolah itu autopilot itu cuma sebagai
chores atau sebagai tiap hari ya rutinitas yang harus dilakukan gitu. Dan mungkin semester ini saya ngerasa burnout atau lelah gitu selama menjalani sekolah. Alasannya beberapa, di antara lain buat yang antusias belajar karena itu sering tertidur, sering telat, mungkin ya motivasi juga turun ketika hal itu terjadi. Sering tertidur ini terjadi karena lelah, karena mungkin saya sering begadang, telat masuk juga sering begadang. Salah satu hal lain juga di kelas saya ngerasa ketika saya ingin bertanya atau ingin menjawab gitu, beberapa kali guru menyuruh saya untuk coba mengalah dan memberi space atau kesempatan untuk yang lain untuk menjawab. Sedangkan sayanya banyak yang pengen ditanya, banyak yang pengen dijawab, dan akhirnya mungkin itu sedikit menutup atau saya rasa potensi saya tidak sepenuhnya disampaikan. Itu salah satunya. Dan untuk kekuatan, saya sejauh ini masih lumayan cepat memahami poin pelajaran atau memiliki kemudahan memahami banyak pelajaran. Aktif dalam pembelajaran dalam artian kalau misalkan ada tugas atau apa, seringkali saya duluan yang share materi pada teman-teman, atau yang pertama untuk mengajak mereka untuk mengerjakan suatu tugas bersama. Rencana tindak lanjutnya dari diri sendiri, pertama lebih memilah prioritas terhadap tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. Ya itu tentang tugas, tentang istirahat. Lalu mencoba membangun kembali semangat atau antusias belajarnya, lebih baik ikhtiar, dan untuk lebih mengatur energi untuk kapan energi untuk kerja dan kapan harus istirahat. Dari orang tua, saya minta menyediakan sarapan karena seringkali karena telat bangun nggak sempat buat nyiapin sarapan sendiri. Dan yang problem pertamanya ya tolong membangunkan saya dari tidur saat pagi hari. Untuk dari guru, saya minta untuk mohon untuk menyediakan waktu dan tempat untuk eksplorasi ilmu pengetahuan mereka yang lebih. Ya mungkin bagi saya yang di kelas banyak nanya dan banyak ngejawab atau pengen banyak mengeksplor gitu, saya rasa saya nggak terakomodir di hal-hal itu di kelas, dan akhirnya antusias atau semangat saya mulai menurun. Dan saya rasa mungkin itu salah satu hal yang saya minta untuk diakomodir lebih. Baik, itu presentasi saya. Sesi pertanyaan saya buka. Ya, terima kasih. Dari penjelasan Amir itu tergambar yang memang lebih tepatnya seperti yang disampaikan. Jadi bukan ahli, bukan spesialis. Boleh menanggapi sebentar ya. Karena itu waktu tahun lalu kan saya juga di kelas. Tahun lalu itu yang Amir rasakan justru belum solve-nya sama mata pelajaran. Nah, kalau sekarang udah lebih ke arah lompatannya ada jauh. Tapi kalau menurut ibu ya, kalau dari pengalaman ibu, karena ada itu sangat terpukul sama semuanya. Jadi memang tadi skala prioritas itu lebih bagus. Mungkin malah karena sebagian besar waktunya di sekolah, tapi lebih mengerjakan tugas-tugas utama. Jadi mungkin dari sisi pengaturan waktu yang artinya harus berani menolak jika memang kami harus istirahat. Jadi kita lanjut lagi ya, kita aja silakan. Baik, terima kasih Bu. Kalau malam juga jam berapa yang sering banyak?
Sebenarnya kalau ujian kayak apa seminggu 2 minggu kemarin ujian selesai jam 2 itu nyampe rumah bisa tidur bangun jam 9 malam dan jam 2 siang. Apa ya memang kalau satu semester ini rasanya baru bisa nafas itu ketika malam seringkali gitu buat ngerjain yang lain entah itu gambar atau apa atau mungkin yang bukan istirahat fisiknya ya istirahatnya di situ gitu dan kadang pas mau udah rebahin badan tuh kadang masih gelisah gitu badan pengen ngerjain apa yang belum kerjain gitu dan itu akhirnya eh, tidur bisa sampai jam 12 jam 1 jam 2 gitu dan itu ya Itu karena mengajarkan, bukan karena scroll media sosial, enggak? mungkin ada keduanya gitu ya scrolling juga ada gitu cuman ya kadang masih ada gelisahnya kadang udah HP udah ditaruh gitu depan komputer ada rasa apa kayak ngeblank atau nggak pengen apa ya saya juga nggak tahu yang ngejelasin gimana tapi iya mungkin belum tahu saya pahami ya. Biasanya ini sih berharap banyak pada anak-anak yang di kelas 11 ini karena sudah spesifik bidangnya gitu ya. Jadi biasanya kalau tepat bidang kayak misalnya memang IPA kemudian lintasnya itu sesuai dengan kebutuhan maka itu akan menguasai karena sudah nggak terlalu banyak lagi yang harus ambil gitu dan harus ambil kuasai semuanya. Karena kan anak ini mudah dalam memahami, selalu memberikan 100% setiap pembelajaran gitu. Kalau dilihat ya, kalau udah tidur kan anak kelelahan aja. Tapi kalau lagi on, anak itu fokus menghadap gitu. Jadi itu juga yang membuat Amir itu kecapean kelelahan. Itu merasakan ya kalau udah maghrib pulang kemudian kalau kita fokus fokus aktif dan sebagainya pasti kelelahan. Jadi sebetulnya masih normal, tinggal Amir nanti waktu istirahat aja malam. Jadi kalau buat orang-orang yang kayak Amir itu memang masih kalau energi untuk berpikir itu lebih besar dibanding yang lain gitu ya. Jadi I think there's nothing wrong, hanya butuh di istirahatnya aja dan sebagainya mungkin sholatnya diperbaiki gitu karena biasanya kalau sholat kita rapi bersih tegak itu refreshnya lebih kuat misalnya bukunya khusyuknya gitu karena Amir karena nggak mampu kita sendiri sebetulnya membaca diri mengatur energi burn out dan sebagainya itu most likely itu biasanya sholat kita berantakan karena ini pengalaman pribadi. Jadi kalau yang ditegakkan itu baru Allah tuh membantu mengatur. Karena yang kita tahu Amir itu bukan orang yang cuek, ya Amir itu orang yang menghadap, membantu, menolong. Gitu. Jadi ini pasti ada variabel dua itu lagi gitu yang mungkin harus lebih cermat tuh. Biasanya sholat tuh sebagainya. Kalau sholatnya yang khusyuk biasanya yang lain sama Allah yang berpasangan aja. Agar Amir kembali kepada Allah betul-betul tegak itu yang tiang-tiangnya nanti sama Allah akan dibantu untuk memahami, mengerti, mengatur gitu ya. Ada mungkin yang perlu diharuskan. Okay, so going back to your presentation, ini sebetulnya menunggu sekali KS yang masuk ke core ya, ke Amir ya. Seni ini bukan hal yang sulit gitu soalnya buat Amir. Jadi kayaknya potensi itu belum betul dipakai gitu untuk membedah apa hal-hal yang Amir mungkin bisa masuk gitu ke dalam sana gitu ya. Tapi nggak apa-apa coba kita lihat si modelnya tadi kita lihat model. Nah ini ya. Ini ada model komunikasi Philips music meaning ya. Jadi hal apa yang paling menarik dari model ini? Hal baru apa yang Anda dapatkan? Bagaimana ternyata oh iya apa saat maksudnya saya lihat saya sadari gitu ya oh ternyata kesamaan itu suatu hal yang incumbent itu suatu hal yang menentukan banyak gitu soal sesuatu bagaimana ya kalau orang Indonesia kesamaannya kayak di lirik lagu tuh kadang kalau di lagu cinta misal kalau di Indonesia tuh seringkali liriknya pasti pakai transportasi pribadi. Kalau lirik saya nggak apa kalau lagi ini. Cuman ya seringkali kan pasangannya yang dijemput atau seringkali
atau kalau dibandingkan dengan yang di luar lebih banyak transportasi umum atau transportasi ini publiknya gitu, apa itunya penyebut penggunaan lirik lagunya. Jadi lirik lagu itu maksud Amir sangat terikat dengan konteks budaya. Ya, dia karena Amir itu kan hobinya kan lagu-lagu alternatif ya, dan banyak lagu luar ya, itu referensi Amir. Jadi Amir bisa melihat bahwa Indonesia dan luar itu bahkan dalam penggunaan transportasi aja beda ya. Coba terus eksplorasikan. Ya mungkin salah satunya itu kayak taman bermainnya di Indonesia tuh ruang publik mungkin banyaknya tuh yang ngeluarin duit gitu. Sedangkan kalau di luar makanya banyak lirik yang ngebahas mainnya di taman atau mainnya di mana gitu, karena memang ruang publiknya disediakan gitu di sana gitu. Sedangkan kalau di Indonesia masih banyak yang harus bahasannya ya modal gitu, harus kalau ini harus bermodal gitu. Seperti itu. Lagi lain tentang transfer channel risiko, jadi dari yang kesamaan ya, tentang persoalan kesamaan tadi ya. Apa itu kemampuan memahami kode atau tafsir atau kode kompetensi apa? Kalau ini saya memahaminya sebagai ya literasi sang penulis atau penerimanya sebagaimana gitu dalam analisis dalam analisis karyanya gitu. Apakah sedangkal kalau lirik kayak apa ya contohnya? Contohnya. Oke, ini kalau mungkin orang baru pernah mendengar ya tanpa ada analisis lebih lanjut, ya mungkin akan diinterpretasikan seperti ini, akan diinterpretasikan sebagai lagu cinta. Gitu. Cuman kalau dianalisis lagi atau diinterpretasikan lagi, bisa aja jadi lagu ya tadi entah untuk kehilangan atau untuk hal lain gitu. Seperti itu. Kalau ibu lihat kan Amir ketertarikan ke art itu tinggi ya, tapi art itu hanya sebagai bentuk. Tapi kalau ibu perhatiin, memang khasnya itu banyaknya art. Jadi kan aspek yang tadi mau pemipa ya? Iya, pemipa ini. Aspek pemipanya itu, kalau bisa ya nanti di kelas 11 itu lebih dari supaya muncul itu ya. Kalau seni itu udah sama lah, gue percaya sama Amir. Pemipannya itu nanti yang jadi set of art-nya, bagaimana menyampaikan pemipaannya itu dengan sains itu dengan jadi mudah-mudahan nanti di kelas 11 itu udah bisa bergeser ya, bisa menemukan apa yang utamanya sehingga disampaikan dengan indah. Baik, terima kasih. Ibu Karina silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Amir ya untuk presentasinya, dan dari waktu ke waktu tambah matang untuk semua apa ya, mulai dari cara presentasinya, kemudian kontennya juga. Buat Bunda itu apa ya, lompatan yang cukup ya jauh lah kalau dilihat dari waktu awal-awal gitu ya, dan selalu ada yang selalu berbeda gitu, dan itu meningkat gitu. Kemudian terima kasih juga ke Bu Muti yang sudah membimbing tadi, tapi sudah keluar duluan ya tadi Bu Muti. Kemudian Bu Elan, Bu Tari, dan guru-guru yang hadir untuk segala masukannya dan bimbingannya ke Amir. Gak ada sih yang ya cuman alhamdulillah terima kasih kita untuk semua yang dihadirkan hari ini. Jujur Bunda haru aja sih, itu aja. Makasih Bu.
Sama-sama. Terima kasih, Bun. Baik. Baik, terima kasih untuk pertama Mesa, terima kasih untuk Bu Mutia sudah membimbing, terima kasih untuk para guru penguji, terima kasih untuk orang tua saya, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.